Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Semoga anak-anak di rumah semuanya baik-baik saja dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Dan kita semuanya berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Anak-anakku semuanya, hari ini kita tidak ada tambahan materi, tidak hanya IPA tetapi untuk semua mata pelajaran, karena memang untuk minggu ini kita khusus untuk berlatih menghadapi penilaian tengah semester, di mana soal-soalnya mengacu pada soal-soal AKM. Anak-anak semuanya, untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dengan mudah kita terima dan bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini kita tidak ada tambahan materi, tetapi hanya berlatih untuk soal AKM dalam rangka menghadapi penilaian tengah semester. Anak-anakku semuanya, seperti yang saya tampilkan di layar ini adalah potongan dari berita nasional yang dirilis oleh hariankompas.com bahwa mulai tahun depan ujian nasional diganti dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Ya, jadi karena kalian masih kelas 8, pasti nanti tahun-tahun ke depan akan menghadapi yang namanya asesmen kompetensi minimum ini sebagai pengganti ujian nasional. Anak-anakku semuanya, sejatinya ujian nasional tidak dihapus tetapi diganti oleh asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter, ya. Ini merupakan salah satu gebrakan Mendikbud yang baru dalam programnya Merdeka Belajar. Anak semuanya, AKM nanti meliputi literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter, anak-anak tentunya sudah cukup mengenal, karena beberapa tahun terakhir kita sudah mulai dikenalkan dengan pendidikan karakter. Tetapi untuk literasi dan numerasi dalam kegiatan atau dalam AKM tentunya perlu kita sampaikan lebih lanjut. Literasi yaitu kurang lebih kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Jadi kalian tidak hanya membaca, tetapi diharapkan juga mampu menganalisis suatu bacaan, memahami suatu konsep di balik sebuah tulisan. Itu namanya literasi. Sedangkan numerasi yaitu kemampuan kalian untuk menganalisis menggunakan angka-angka. Itu kurang lebih pengertian mengenai literasi dan numerasi yang nanti akan menjadi dasar dalam penilaian AKM. Anakku semuanya, soal-soal AKM nanti bentuknya akan bervariasi,
bisa jadi pilihan, bisa jadi isian singkat, bisa jadi checkbox ya, seperti soal-soal kayak kemarin kalian memilih bisa lebih dari satu jawaban. Seperti saya kemarin memberikan contoh vitamin dan mineral, mana yang benar terkait vitamin dan mineral. Saya berikan 5 pernyataan, kalian bisa memilih 2, bisa memilih 3, bisa memilih 4, bisa memilih 5. Yaitu seperti itu kurang lebih gambarannya soal AKM. Atau bahkan berupa isian singkat atau uraian panjang yang semuanya harus melalui proses analisis dalam menentukan jawaban. Jadi bahkan misalkan nanti soalnya berbentuk hitungan, ketika hitungan kalian sudah selesai, itu hitungan kalian belum tentu menjadi jawaban, karena tetap harus dicerna lagi, tetap harus dianalisis lagi. Saya berikan contoh ya, kita mulai belajar untuk AKM. Mungkin contoh saya kurang sempurna juga di awal ini. Nanti di terakhir saya akan memberikan contoh asli dari Kemdikbud yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Contohnya seperti ini. Diberikan sebuah gambar. Kalian tahu ini adalah pertumbuhan dari kecambah. Ya, pertumbuhan dari kecambah di mana tunasnya menuju ke arah atas atau ke arah cahaya, sementara akarnya menuju ke arah pusat bumi, gitu ya. Nah, misalkan diberikan gambar seperti ini, maka soal AKM itu tidak mungkin atau tidak soalnya tidak berupa apakah yang disebut gerak fototropi misalkan, apakah yang disebut gerak geotropi misalkan. Tidak ada lagi soal-soal yang semacam itu. Atau berilah contoh gerak fototropi, berilah contoh gerak geotropi, atau sebutkan macam-macam gerak fototropi, sebutkan macam-macam gerak pada tumbuhan. Itu soalnya tidak seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya mengingat itu tidak ada atau tidak boleh ya. Kalau dalam bahasanya C1 itu tidak boleh. Bahkan C2, C3 itu masih dianggap soalnya lot atau soal tingkat rendah, lowest atau low order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat rendah. Jadi hanya menyebutkan, mengingat itu sudah tidak boleh. Nah, paling tidak nanti soalnya harus mulai C4 dan seterusnya, kalau istilahnya guru-guru gitu ya. Kalau istilahnya kalian, soalnya paling tidak dari gambar tersebut bandingkan gerak, misalkan ya, bandingkan gerak yang dialami oleh akar dan dibandingkan dengan gerak yang dialami oleh daun atau tunas. Tunas dan akar arah geraknya berbeda ya. Kalian tahu arah geraknya berbeda. Jadi tugas kalian atau soalnya membandingkan geraknya akar apa, geraknya yang terjadi pada tunas apa. Itu paling tidak seperti itu ya. Temukanlah gerak yang dialami oleh kecambah tersebut, nah, berupa uraian misalkan, atau bandingkan gerak yang dialami oleh kecambah tersebut. Jadi di situ gambar tadi kalian bisa tahu di situ tidak hanya ada satu gerak, tetapi paling tidak minimal ada 2 gerak. Nah, itu contoh-contohnya nanti soalnya akan seperti itu. Oke ya. Misalkan lagi saya berikan contoh tentang gerak pola tetesan oli pada GLB dan GLBB ya. Masih ingat pada materi kalian kemarin.
Misalkan diberikan gambar semacam ini, ada pola tetesan oli, ada yang tetesannya dari renggang, mobilnya mengarah ke sana ya, tetesannya renggang kemudian rapat, ada yang polanya itu rapat kemudian renggang, ada yang polanya teratur. Nah, soalnya yang diberikan besok itu tidak boleh, misalkan soalnya tidak boleh apakah yang disebut GLBB, apakah yang disebut GLB, atau apa singkatan GLBB. Itu soal-soal semacam itu sudah tidak boleh. Berilah contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari, itu juga tidak boleh ya. Nah, sebutkan macam-macam GLBB, itu juga nggak boleh. Jadi paling tidak nanti soalnya, misalkan tadi ada 3 buah gambar gini ya, ada 3 buah gambar, soalnya itu pasti kalian minimal diminta membandingkan gini ya, membandingkan gerak yang dialami, misalkan saya ulangi, nah ini ya, bandingkan gerak yang dialami oleh gambar 1 atau gambar A, misalkan ini gambar A ya, gambar A, gambar B, gambar C. Nah, kalian diminta untuk membandingkan berdasarkan pola yang terjadi. Jadi paling tidak soalnya seperti itu kalau berupa uraian. Jadi saya harapkan anak-anak betul-betul belajar lebih sungguh-sungguh, lebih detail, karena soalnya tidak ada lagi yang semacam itu. Apa artinya GLB, apa contohnya GLB, itu sudah tidak boleh soal-soal semacam itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, paling tidak soalnya simpulkan gerak yang dialami oleh masing-masing gambar itu ya. Kalian diminta menyimpulkan, kalian diminta membandingkan. Nah, itu paling tidak soalnya itu C4 dan seterusnya kalau dalam istilahnya pembelajaran oleh guru-guru. Nah, ini anak-anakku semuanya ya, contoh resmi atau contoh asli soal AKM yang numerasi. Coba kita pahami, ini tidak berkaitan langsung dengan materi kita selama 7 pertemuan, tetapi ini contoh soal numerasi untuk IPA juga, yaitu masih pada level pemahaman konsep. Coba kalian perhatikan ya, diberikan gambar tabel ini ya, perhatikan tabel waktu dekomposisi sampah organik. Jadi berapa waktu yang diperlukan oleh kulit pisang untuk terurai. Di sini kalian bisa baca, kulit pisang terurai 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu baru terurai. Itu kalau sampahnya organik. Kemudian di sini diberikan diagram dekomposisi sampah anorganik. Coba kalian perhatikan, plastik berapa tahun ini, kalian baca satuannya ya. Kalian harus betul-betul detail. Di sini satuannya tahun, di sini satuannya minggu, di sini satuannya bulan. Bisa dipahami ya. Ini plastik, ini baja, ini kaleng aluminium. Mohon maaf ini kurang terlalu jelas. Kemudian yang berikutnya adalah kulit sintetis. Nah, pertanyaannya gini, coba perhatikan. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan sampah organiknya. Dari bacaan ini membandingkan 2 tabel ini. Nah, gini. Jadi kalau sampean mau ngarang jelas tidak bisa. Harus betul-betul literasi, harus betul-betul membaca. Terus pertanyaannya gini, pernyataan dulu ya. Waktu dekomposisi popok, ini popok. Nah ini, coba kalian perhatikan. Soalnya itu waktu dekomposisi popok sekali pakai. Berarti termasuk bahan apa? Kalian tidak, di sini di tabelnya tidak ada yang menulis tentang popok. Tetapi kalian bisa tahu bahwa popok itu pasti di sini.
Nah, di sini ya. Kalian harus memahami bahwa popok plastik itu di sini. Itu. Jadi tidak disebutkan di sini tabelnya langsung waktu dekomposisi popok kan enggak. Nah, artinya kalian harus menyimpulkan sendiri. Itu soalnya itu namanya soal AKM ya. Jadi tidak semuanya tertera di dalam tabel. Waktu dekomposisi popok sekali pakai. Padahal di tabelnya jelas tidak ada. Plastik adanya. Nah, berarti dekomposisi popok sekali pakai itu masuknya di sini. Berapa waktunya? 400 tahun perkiraannya. Betul toh? Nah, kemudian di sini disampaikan waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Berarti lebih lama dari plastik. Paling tidak di sini. Ya toh? Namun kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis di sini. Loh, kalau kita baca plastik itu 400, kulit sintetis itu berapa? 500 tahun baru terurai. Berarti karena pertanyaannya berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai, berarti sampai harus tahu bahwa jawabannya pasti dalam rentang 400 sampai dengan 500 tahun. Bisa dipahami ya? Karena rentangnya harus 400 sampai dengan 500 tahun, berarti yang 100 tahun mesti salah, 250 tahun salah, 375 tahun salah karena masih kurang dari 400. 575 tahun juga salah karena lebih dari 500. Nah, dari sini kalian bisa tahu jawabannya pasti yang ini, 475 tahun. Nah, seperti itulah anak-anak soal AKM itu ya. Soal AKM numerasi atau yang berkaitan dengan angka-angka. Kalau kalian mau mencari bacaan dari jawaban dari bacaan, tidak ada, ya, tidak ada. Jadi tidak mungkin soalnya gini. Misalkan soalnya gini, berapa waktu dekomposisi kulit pisang? Nah, itu soal-soal semacam itu sudah tidak ada lagi. Kalau kalian mencari jawabannya dari situ langsung, tidak mungkin ketemu, tidak boleh. Sudah tidak boleh soal semacam itu. Berapa waktu dekomposisi kantong kertas? Kalian dengan mudah akan menjawab 8 minggu. Tapi soal-soal semacam itu sudah tidak boleh. Ya, makanya sekolah berinisiatif diberikan latihan semacam ini biar kalian nanti terbiasa waktu menghadapi soal-soal AKM. Nah, contoh yang kedua ini, yang terakhir ya ini. Contoh soal AKM untuk numerasi lagi, tapi levelnya sekarang aplikasi konsep. Nah, yang tadi levelnya adalah pemahaman konsep. Ini juga istilahnya beda lagi ya. Diberikan 2 buah tabel. Ini ya. Kemudian tabel yang bawah, atas dan bawah. Kita baca soalnya seorang siswa membaca tabel diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A ini sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Istilahnya disalahkan oleh gurunya. Nah, manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, mana koreksi yang benar dari guru tersebut? Kalau gurunya ngoreksi, kira-kira koreksinya gurunya seperti apa? Ya, kalian bisa apa namanya? Istilahnya memperkirakan jawaban atau koreksi dari guru itu seperti apa ya. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Materialnya sama apa enggak? Loh, ya semacam ini. Ini tidak sama. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Ini juga kan harus cermat ya. Di sini satuannya yang satu kulit kertas tisu itu satuannya minggu. Ya. Yang satunya kulit jeruk itu satuannya bulan. Kok tabelnya, kok grafiknya sama? Lah ini yang perlu dikoreksi. Nah, kira-kira menurut kalian apa namanya? Yang jawabannya mana? Gitu ya. Perhatikan tinggi diagram. Ini yang satu
minggu, yang satu bulan, yang satu pakai minggu, yang satu pakai bulan. Nah, ini kalian harus cermat. Ya, wong satuannya tidak sama kok tingginya sama dan seterusnya. Nah, dari situ kalian akan menemukan mana koreksi yang benar dari guru tersebut. Kira-kira kalau kalian disuruh memperkirakan, kalau guru itu mau mengoreksi jawaban kalian, jawaban mana yang akan dipilih oleh guru, atau koreksi mana yang akan dipilih oleh guru. Kalian bisa menentukan jawabannya sendiri. Coba nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya minta jawaban kalian untuk yang ini. Oke ya, itu anak-anak gambarannya tentang soal-soal AKM. Mungkin ini yang lebih sulit karena ini soal resmi dari pemerintah, contoh resmi dari pemerintah. Kalau yang pertama tadi saya membuat sendiri. Itu mohon anak-anak untuk lebih giat dalam belajar. Tugas-tugasnya mohon segera dikumpulkan. Yang belum mengerjakan evaluasinya masing-masing, mulai dari yang pertama sampai terakhir, mohon untuk segera diselesaikan. Kurang lebih demikian anak-anak. Semoga kalian bisa memahami dengan baik soal-soal atau contoh-contoh soal AKM. Saya harapkan nanti pada saat kalian mengerjakan soal PTS tidak mengalami kesulitan, karena sedikit banyak soal-soal PTS saya yang saya buat atau guru-guru buat sudah mengacu pada model AKM semacam ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.